Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang orang yang tidak berhak menerima zakat. Namun sebelum itu, Ustadz ingin membahas sedikit tentang tugas kalian minggu kemarin ya. Kita bahas sedikit saja. Soal nomor 1 itu, Pak Amir memiliki istri 1, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semuanya masih dalam tanggungan Pak Amir. Berapa kilo beras yang akan dikeluarkan Pak Amir untuk menunaikan zakat fitrah? Nah, jadi rincikan. Untuk ini kita jumlahkan semuanya. Pak Amir dengan istri berarti 2. Kemudian anak laki-laki dan 3 anak perempuan ya. 2 anak laki-laki dengan 3 anak perempuan, berarti jumlah seluruhnya adalah 7 orang. 7 orang semuanya masih ditanggung sama Pak Amir ya. Kemudian berapa zakat yang harus ditunaikan? Nah, kemarin sudah kita bahas kalau 1 orang itu besarnya ataupun timbangannya adalah 1 sok. 1 sok itu sama dengan 2,75 kg ya. Nah, itu yang berhati-hatinya seperti itu, 2,75 kg. Ada juga yang mengatakan 2,5 kg. Karena 1 sok itu sama dengan 4 mud. Kemarin sudah Ustadz rincikan, dapat dilihat di video-video sebelumnya. Jadi semuanya tinggal dikalikan saja dengan 2,75 kg, atau ada yang pakai 2,5 kg ya. Jadi semuanya berapa? Semuanya dikalikan, berarti 7 dikali 2,75 kg. Nah, itulah hasilnya. Kemudian nomor 2, Ibu Hasun memiliki emas simpanan sejumlah 100 gram pada bulan Sya'ban tahun lalu. Kemudian Sya'ban tahun ini ternyata Ibu Hasun menjadi 200 gram. Berapa gram emas yang harus dikeluarkan Ibu Hasun untuk menunaikan zakat emas miliknya? Nah, jadi kemarin kita sudah bahas kalau misalnya seseorang mempunyai emas itu minimal 85 gram emas ya. Sudah usah rincikan, rinciannya ada di video sebelumnya. Dan kemudian bertahan selama 1 tahun, yaitu minimal ya. Kalau misalnya 100 ya 100, kalau 200 berarti 200. Itu sudah masuk daripada batas minimum dia mengeluarkan zakat ya. Jadi 200 gram tinggal dikalikan dengan 2,5%. Nah, itulah hasil daripada zakat yang harus dikeluarkan Ibu Hasun, berarti 5 gram ya. Karena 100 gram itu zakatnya 2,5 gram. Kalau 200 berarti 5 gram emas dia mengeluarkan dari zakatnya. Kemudian Pak Fahmi pada tahun ini panen beras dari sawahnya sejumlah 300 kilo. Dalam pengairan sawah, Pak Fahmi hanya mengandalkan air hujan. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Fahmi? Kalau air hujan itu berarti berapa persen? Berarti 10%. Tapi Pak Fahmi hanya panen 300 kg. Sedangkan nisabnya
itu adalah berapa? 850 kg ataupun 5 wasak. Maka kalau 300 kg apakah harus berzakat? Ya tidak harus berzakat. Nah, demikian. Kemudian yang nomor 4, Aldi dan Ahsan memiliki kambing yang mereka pelihara. Setiap hari Aldi selalu mencarikan rumput untuk kambing yang di kandang, karena semua kambingnya berada di kandang dan dicarikan makannya oleh Aldi. Semua kambing Aldi adalah 100 ekor, sedangkan Ahsan ia memiliki 50 ekor kambing yang tiap hari ia gembala di padang rumput. Setelah 1 tahun ternyata jumlah mereka memiliki tetap seperti jumlah awal. Apakah mana tadi? Apakah mereka mengeluarkan zakat? Nah, jadi kita tahu di sini ada dua orang ya, dua orang, si Aldi sama si Ahsan. Si Aldi dia punya 100 ekor. 100 ekor tapi di kandang semuanya dan dicarikan makanannya. Nah, kemudian ada lagi si Ahsan punya 50 ekor. Ya, punya 50 ekor. Kemudian digembalakan di padang rumput. Kita tahu nisab daripada binatang ternak itu kalau dia berupa kambing itu adalah 40 ekor. Berarti kalau secara jumlah mereka ini jatuh nisab ataupun terkena nisab yang mana minimalnya adalah 40 ekor, maka mengeluarkan 1 ekor kambing. Tapi ada syarat lainnya, digembalakan. Nah, berarti si Aldi itu tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dicarikan makanannya. Sedangkan si Ahsan dia memiliki 50 ekor, lebih sedikit dari Aldi, tapi dia digembalakan. Jadi siapa yang mengeluarkan zakat? Yang mengeluarkan zakat hanya Ahsan. Ya, berapa zakat yang dikeluarkan? 1 ekor kambing. Nah, itu tadi mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya lagi silahkan kalian lihat lagi pada video-video sebelumnya, tinggal difahami ya. Kemudian untuk pembahasan kita hari ini adalah orang yang tidak berhak. Nah, orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Kemarin kita sudah bicara tentang orang-orang yang menerima zakat. Kemudian ada juga yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama itu adalah keluarga Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah atau Bani Hashim ya, para habaib sekarang, para syarifah sekarang. Nah, mereka tidak berhak ataupun tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, inna hadhihi sadaqah innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad. Innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, dan tidak pula bagi keluarga Nabi Muhammad. Nah, jadi sebenarnya untuk pembahasan ini panjang ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan tapi dengan beberapa syarat, dengan ada persyaratan tertentu ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi pada intinya ini termasuk daripada golongan yang tidak dibenarkan atau tidak berhak menerima zakat. Kemudian adalah orang kaya. Orang kaya tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, sebagaimana juga sebelum Nabi, wala hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Jadi kata Nabi,
tidak ada zakat bagi orang kaya dan orang yang masih kuat bekerjanya. Nah, tapi orang kaya tersebut bisa saja dia mendapatkan zakat asalkan dia termasuk daripada golongan amil. Nah, amil itu orang yang menyalurkan zakat, diangkat oleh pemerintah ya. Kalau sekarang tuh Basnas. Kalau dia menjadi amil ataupun orang yang ditunjuk sebagai amil, perwakilan amil, nah maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian mu'alaf, walaupun dia seorang yang kaya, tapi dia boleh untuk diserahkan zakat padanya. Kemudian orang yang berperang, dia kaya tapi dia lagi berperang fisabilillah, tidak diupah, maka dia pun berhak untuk menerima zakat. Kemudian ada juga orang kaya tapi kehabisan ongkos di jalan, kemarin kita sebutkan itu apa, Ibnu Sabil. Nah, maka dia pun diperbolehkan untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga itu adalah orang non muslim. Ya, seseorang yang bukan muslim, maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Tidak boleh kita menyerahkan kepada mereka. Kemudian setiap orang yang wajib dinafkahi, nah jadi tiap orang yang berzakat tuh biasanya punya tanggungan, punya seseorang yang wajib dinafkahi, seperti siapa? Anaknya, kemudian istrinya. Nah, tapi ini ketika dia masih berada di batas wajibnya dia menafkahi ya. Seandainya juga ada seseorang yang mengambil orang lain, walaupun dia bukan anak kandungnya, tapi dia ditanggung nafkahnya oleh orang tersebut, maka orang tersebut tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang ditanggungnya sebagai nafkahnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah budak ya. Budak ini kalau zaman sekarang sudah nggak ada lagi ya. Nah, maka budak ini pun tidak berhak untuk menerima zakat ataupun diberikan zakat padanya. Nah, kecuali budak mukatab namanya. Ada namanya budak mukatab, itu budak yang sedang berupaya membebaskan diri. Nah, jadi dia ada perjanjian dengan tuannya, ingin membebaskan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka boleh diberikan zakat padanya. Ya, para santri sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.